Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 SMK Alisan yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Video ini Bapak buat tentunya yang pertama sebagai bentuk pengumuman, yang kedua sebagai bentuk permintaan maaf, dan yang ketiga tentunya sebagai bahan untuk kalian besok akan melaksanakan asesmen formatif ya, yang akan dilaksanakan pada hari Jumat besok. Yang pertama tentunya sesuai dengan janji Bapak bahwa seharusnya tadi diadakan asesmen atau ulangan harian, tapi dikarenakan Bapak ada tugas dari sekolah yang tidak bisa ditinggalkan, secara otomatis ya ulangan yang harusnya hari ini diundur menjadi besok. Nah, yang kedua tadi ya permintaan maaf sekaligus Bapak katakan pada kalian semuanya. Mudah-mudahan tidak mengurangi kesungguhan ataupun persiapan kalian dalam menghadapi asesmen untuk besok. Justru itu harus dijadikan sebuah peluang ya, bahwa nggak jadi hari ini, nah, jadinya besok. Itu membuat kalian masih mempunyai waktu untuk menghafal ya, untuk membuka kembali apa yang pernah kalian catat, apa yang pernah Bapak terangkan. Nah, adapun yang tentunya yang ketiga, supaya supaya kalian ada persiapan. Nah, ini ada sedikit tambahan ya. Ya, bolehlah disebut kisi-kisi dari Bapak. Bahwa untuk besok kalian akan dites ya, tentunya dengan soal-soal yang sudah Bapak janjikan. Soal-soalnya itu nanti lebih kepada pilihan ganda yang sifatnya ada narasi ya, atau yang disebut dengan soal tipe HOTS. Nah, bab yang akan kalian yang akan kalian jawab ya besok di soal-soal asesmen, yaitu tentang bumi dan antariksa. Nah, bumi dan antariksa ini terbagi menjadi beberapa sub pada pelajaran IPAS. Yang pertama ada sistem tata surya, kemudian ada sistem galaksi, kemudian ada gravitasi bumi, kemudian ada struktur bumi, kemudian ada medan magnet bumi, ada gerak bumi, kemudian ada juga diceritakan bulan sebagai satelit bumi, dan yang terakhir itu adalah adanya fenomena ketidakseimbangan pada lapisan bumi. Nah, kemudian yang tentunya ada beberapa catatan, barangkali ini bisa dijadikan rujukan ya untuk kalian dalam menghadapi asesmen besok. Bahwa yang pertama adalah tentang matahari ya. Jadi matahari itu merupakan pusat tata surya yang dapat memancarkan cahaya dengan sendirinya. Nah, di mana lapisan matahari ini terdiri atas korona, ada kromosfer, ada fotosfer, dan inti matahari. Kemudian aktivitas matahari ya antara lain granulasi bintik matahari, kemudian ada lidah api dan suar matahari. Nah, dalam sistem tata surya, bintang itu adalah matahari ya. Nah, ini adalah dalam tata surya kita, yaitu sistem tata surya Bima Sakti ya. Sedangkan planet yang mengorbit matahari dalam sistem tata surya itu ya antara lain ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, sistem tata surya ini juga ada yang namanya asteroid. Ya, asteroid ini bisa disebut sebagai planet minor. Ya, ini merupakan benda langit yang berbentuk tidak teratur, yang tersusun dari kumpulan batuan, es, debu, dan metal. Nah, contoh dari asteroid itu diantaranya adalah Ceres, ada Halas, ada Vesta, ada Interamnia,
ada baptistina. Nah, kemudian berdasarkan komponen penyusun dan letak orbit, asteroid itu dikelompokkan menjadi 4. Nah, antara lain ada asteroid jenis C. Nah, di mana C ini adalah karbon. Ada asteroid jenis S atau Silica Caereus. Ada juga asteroid M. Nah, M ini adalah metalik. Dan ada juga asteroid jenis V atau yang disebut dengan pestoid. Nah, kemudian yang berikutnya ada juga komet ya. Komet itu yang sering disebut sebagai bintang berekor. Itu merupakan benda langit yang mengorbit matahari dengan garis orbit yang sangat lonjong ya, sangat lonjong. Nah, kemudian bumi juga merupakan planet yang tentunya dengan jarak 1,49598 kali 10 pangkat 11 meter dari matahari. Yang selanjutnya jarak ini disepakati ya, yang disebut dengan satu astronomical unit atau AU. Yang ini pernah Bapak sampaikan ya, Bapak jelaskan di kelas. Kemudian bumi juga, nah ini yang ditanyakan oleh beberapa teman kalian ya, dari 3 kelas itu banyak menanyakan tentang ini. Nah, bumi tersusun dari 3 komponen yang meliputi lapisan batuan atau yang disebut dengan litosfer, ada lapisan perairan, nah, yang disebut dengan hidrosfer, dan ada juga yang disebut dengan lapisan udara yang disebut dengan atmosfer. Nah, kemudian bumi terdiri atas lapisan yang memiliki karakteristiknya masing-masing. Nah, lapisan hidrosfer meliputi lautan, danau, sungai, air, ya, tanah, ada gletser, ada salju, dan uap air yang terkandung di dalam atmosfer. Nah, atmosfer itu ya, yaitu udara yang menyelimuti bumi, berfungsi sebagai selimut pelindung bumi. Nah, ini juga pernah Bapak jelaskan di kelas ya. Baik dari serangan benda langit maupun radiasi dari partikel matahari. Nah, atmosfer tersusun dari berlapis-lapis menurut karakteristik udaranya, yaitu ada troposfer, ada stratosfer, ada mesosfer, ada termosfer, dan ada eksosfer. Nah, kemudian ada juga rotasi bumi, yaitu gerakan bumi yang berputar terhadap porosnya. Nah, putaran ini berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini dengan sudut kemiringan 23,5 derajat terhadap bidang ekliptika yang disebut dengan sudut inklinasi. Nah, ini juga pernah Bapak terangkan. Nah, revolusi bumi yaitu gerakan bumi mengelilingi matahari pada orbitnya. Bumi memerlukan waktu 365,25 hari. Nah, untuk sekali berputar menyelesaikan lintasan orbitnya. Nah, kemudian tidak kalah penting ada juga yang namanya gaya gravitasi bumi. Nah, yaitu gaya tarik bumi terhadap seluruh massa benda yang berada di dekatnya. Nah, manfaat dari gravitasi yaitu menjaga kestabilan bumi dan planet lainnya. Menjaga kestabilan bumi dan planet lainnya. Ini yang perlu kalian garis bawahi. Hampir dari 3 kelas ini banyak yang bertanya, bahkan berdiskusi dengan Bapak ya, yang ditanyakan tentang bagaimana sebetulnya manfaat dari gravitasi bumi ini. Kemudian yang selanjutnya juga, selain menjaga kestabilan bumi dan planet lain, juga menjaga kestabilan bulan ya, serta menjaga kestabilan benda-benda yang ada di bumi. Jadi itu adalah 3 manfaat dari gravitasi bumi. Nah, kemudian rotasi bulan. Nah, ya, rotasi bulan itu yaitu gerakan bulan yang berputar pada porosnya. Tadi kan kita bicara rotasi bumi, nah di sini ada rotasi bulan. Nah, revolusi bulan juga ada ya. Jadi revolusi bulan itu terdiri atas 2 gerakan. Nah, revolusi bulan terhadap bumi, yaitu gerakan bulan mengelilingi bumi, dan revolusi bulan bersama dengan bumi mengelilingi matahari. Nah, jadi ini juga
pernah kita bahas di kelas ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya gerhana. Nah, gerhana itu adalah fenomena astronomi yang terjadi akibat benda langit berada dalam bayang-bayang benda lainnya. Nah, gerhana bulan terjadi ketika posisi bulan itu berada pada posisi yang berlawanan dengan matahari atau yang disebut dengan fase purnama ya. Nah, gerakan matahari merupakan peristiwa tertutupnya matahari oleh bayangan bulan ketika bulan berada di antara matahari dan bumi. Jadi bulan itu ada di antara matahari dan bumi, maka disebut adalah gerhana matahari. Dan yang terakhir adalah fenomena ketidakseimbangan antara lapisan bumi pada lapisan bumi akan mulai terganggu akibat gangguan alam ataupun ulah manusia, sehingga dapat dipastikan akan muncul gangguan besar terhadap ekosistem. Nah, di sini kita akan bicara tentang bencana. Ya, yaitu bencana. Nah, bencana tersebut antara lain. Nah, jadi ini adanya ketidakseimbangan ekosistem. Pengaruhnya tadi ya, bisa gangguan alam, bisa ulah manusia. Nah, yang pertama adalah kebakaran. Nah, ini yang disebabkan oleh faktor alam ataupun kelalaian juga bisa terjadi ya, kelalaian dari manusia itu sendiri. Nah, yang kedua adalah banjir. Nah, terjadi karena volume air mengalir melebihi kapasitas pengalirannya. Yang ketiga adalah tanah longsor. Ini disebabkan oleh faktor struktur geologi, kondisi luar medan, dan faktor pemicu lainnya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah gempa bumi yang berupa letusan gunung berapi, ledakan bom, tanah longsor, pergerakan patahan bumi, dan banyak lain penyebabnya. Itu sedikit wacana ya dari Bapak. Ya, anggap ini adalah mengulang ya apa yang pernah kita bahas sebelumnya. Nah, untuk besok persiapkan diri kalian untuk menghadapi ulangan. Kita besok menggunakan handphone ulangannya, dan insya Allah ulangannya ya kurang lebih ada 20 soal multiple choice, dan tentunya bentuknya adalah sekali lagi adalah narasi. Bapak harap kalian besok bisa masuk ke sekolah ya, semuanya sehat, tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin, full kelas DKV semuanya ada, kelas RP PPLG 1 juga hadir semua, PPLG 2 juga hadir semua. Itu saja dari Pak Dendi. Sekali lagi mohon maaf ya, karena tadi tidak bisa melaksanakan ulangan. Mudah-mudahan besok kita sambut ulangan dengan penuh kegembiraan dan penuh semangat ya. Selamat menghafal, dan ini bentuk anggap saja rangkuman secara virtual dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.